Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 keagamaan Madrasah Aliyah Ummul Mukminin dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai komponen-komponen perangkat keras embedded system yang terdiri dari catu daya, prosesor, memori, timer and counter, port komunikasi, masukan dan keluaran, serta sirkuit khusus aplikasi. Saya Waode Sirajarutami akan menjelaskan mengenai sumber daya listrik atau catu daya. Catu daya adalah bagian penting dari setiap sirkulasi embedded system. Pencatu daya atau sering disebut dengan power supply adalah perangkat elektronik yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Embedded system mungkin membutuhkan pasokan 5 volt atau jika daya rendah maka sekitar 3,3 volt atau 1,8 volt. Supply dapat diberikan dengan bantuan baterai atau menggunakan adaptor. Secara umum, istilah catu daya berarti suatu sistem penyearah filter yang mengubah AC menjadi DC murni. Sumber DC seringkali dapat menjalankan peralatan-peralatan elektronik secara langsung, meskipun mungkin diperlukan beberapa cara untuk meregulasi dan menjaga suatu gaya gerak listrik agar tetap meskipun bebannya berubah-ubah. Tegangan DC juga memerlukan regulasi tegangan agar dapat menjalankan rangkaian dengan sebaiknya. Secara garis besar, pencatu daya listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu pencatu daya tak distabilkan dan pencatu daya distabilkan. Pencatu daya tak distabilkan merupakan jenis pencatu daya yang paling sederhana. Pada pencatu daya jenis ini, tegangan maupun arus keluaran dari pencatu daya tidak distabilkan, sehingga berubah-ubah sesuai keadaan tegangan masukan dan beban pada keluaran. Adapun pada pencatu daya distabilkan, digunakan suatu mekanisme lolos balik untuk menstabilkan tegangan keluarannya, bebas dari variasi tegangan masukan, beban keluaran maupun dengung. Saya Anissa Lela Ramadhani akan menjelaskan bagian B, yaitu prosesor. Prosesor adalah otak utama di dalam setiap embedded system. Bagian ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja sistem. Ada beberapa prosesor yang tersedia di pasar. Embedded system dapat menggunakan mikroprosesor ataupun mikrokontroler. Baiklah, saya Muslimah Ratu Jada. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu memori. Instruksi program dalam embedded system disebut firmware yang disimpan di dalam memori. Memori adalah istilah genetik bagi tempat penyimpan data di dalam komputer. Embedded system menggunakan beberapa macam memori sebagai berikut. ROM, Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Yang kedua, RAM, Random Access Memory, adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut di dalam memori. Ketiga, EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM merupakan jenis khusus dari Programmable ROM yang bisa dihapus dengan perintah elektrik. D. Timer dan counter. Timer dan counter memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu jika suatu kondisi telah terpenuhi, maka eksekusi akan dilakukan dalam beberapa aplikasi. Anda perlu membuat beberapa penundaan atau delay. Contohnya pada penggunaan LED yang berkedip dan pintu otomatis. Untuk aplikasi semacam itu, dibutuhkan penundaan untuk interval waktu tertentu, tanpa memengaruhi eksekusi kode normal. Anda dapat menggunakan timer penghitung waktu yang berfungsi sebagai on delay dengan penghitungan waktu mundur dan counter atau penghitung yang berfungsi sebagai penghitung atau pencecah mundur. Saya Aldiba Intan Nirwana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian kelima dan bagian keenam. Bagian kelima, port komunikasi. Perangkat keras embedded system memiliki berbagai jenis port komunikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat tertanam lainnya. Bagian keenam,
masukan dan keluaran. Untuk berinteraksi dengan embedded system, dibutuhkan input dan output. Input dapat diambil dari pengguna maupun dari sensor secara otomatis. Terkadang beberapa sistem membutuhkan lebih banyak input atau output. Nama Salmi Khairunisa, saya akan menjelaskan sirkuit khusus aplikasi. Selain komponen-komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa komponen perangkat keras yang biasa digunakan untuk merancang embedded system. Hal ini bergantung pada kebutuhan aplikasi. Contohnya, penggunaan sirkuit khusus aplikasi antara lain sensor suhu untuk mengatur suhu, sensor gerak, dan inframerah. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.